وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah sekalian, sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, ibunya Solha, dan para masyayikh yang sudah mendahului kita, serta wabil khusus untuk pengarang dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila muhaqqiq hadzal kitab Kiai Haji Muhammad Insyam Hadi. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani asyar ya. Halaman 58. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ats-tsani asyara utawi yang ke-12. Di pesantren pakai utawi itu adapun. Itu tanda bahwa itu mubtada. Ats-tsani asyara utawi adab yang ke-12 dari adab muta'alim di dalam taklimnya. Ayyas buta bahwa hendaknya istiqomah siapa al-muta'alim. Asal kata yasbuta, yasbutu, sabata yasbutu. Ini kurang besar dikit ya. Tadi kebesaran, sekarang kurang besar nih. Asal katanya itu tetap. Ayas buta bahwa istiqomah siapa al-muta'alim ala kitabin atas satu kitab. Jadi harus istiqomah menyelesaikan satu kitab. Kita ada bul alim wal muta'alim. Nah, selesaikan itu. Istiqomah itu berat. Tapi kalau bisa kita subut itu istiqomah, maka kita melaksanakan adab di dalam ta'lim. Ayyas buta istiqomah amal muta'alim ala kitabin atas satu kitab yang sedang dipelajari. Hatta la yatrukahu hingga jangan meninggalkan siapa al-muta'alim hu atas itu kitab abtara. Abtara dalam keadaan putus. Abtara putus. Hale putus. Abtar itu tidak sempurna gitu. Kalau di pesantren mah ada khataman, makanya tentu kalau sampai khatam semua kitab juga tergantung masanya ya, masa ngajinya. Kalau yang 6 tahun bisa, tapi kalau hanya setahun 2 tahun ya tidak mendapatkan keberkahan adabnya karena tidak selesai gitu. Nah, makanya ada khataman biasanya di bulan Ramadan, minimal dalam 1 bulan ada khataman 1 kitab. Jangan sampai menggantung. Wa ala fannin ay ayathbuta ala fannin. Bagaimana soal cabang ilmunya? Sama. Kalau bisa istiqomah juga wa ala fannin dan atas satu cabang ilmu. Hatta la yastaghilla. Istaghalla yastaghil. Hatta la yastaghilla hingga tidak sibuk siapa al-muta'alim bifannin akhara dengan cabang ilmu yang lain qabla ayyutqina sebelum menyelesaikan siapa al-muta'alim. Asal katanya atqona yutqin itu meyakinkan, maksudnya menyelesaikan. Qabla ayyutqina sebelum menyelesaikan siapa al-muta'alim al-awwala, kitab yang pertama. Sampai khataman. Sampai kalau dalam kitab saya waktu di pesantren itu di halaman akhirnya itu ada catatan tamat tanggal berapa. Beberapa kitab itu khususnya ketika saya khusus pesantren ngaji Nahwu Shorof gitu ya.
Di dalam kitab Alfiyah di belakangnya itu ada tamat pertama dengan siapa gitu. Tamat kedua dengan kiai siapa, bunyai siapa, Ibu Haji Suwa, saya ingat waktu di Cipasung. Setelah itu kemudian ke Haur Kuning dengan Kiai Saifuddin Zuhri gitu. Nama yang sama dengan kakeknya Ibu Ati ya. Tapi bukan orang yang sama. Gitu, jadi tamat pertama tanggal berapa. Ditulis dengan tinta Cina sehingga sampai sekarang tuh kerang gitu. Kerang tuh hitam, nggak luntur. Nah, ada yang lebih rajin lagi. Setiap selesai majelisnya itu ditulis. Misalnya sekarang atau kemarin sampai halaman berapa ditulis tuh tanggalnya gitu. Itu lebih keren lagi. Karena sekarang saya mengkaji filologi, manuskrip kuno, ketika menemukan tanggal itu terasa penting banget. Oh, berarti yang punya kitabnya dulu tuh ngaji ini tanggal sekian, bahkan ada catatan-catatan di pinggirnya yang tidak ada kaitannya dengan kitabnya. Tetapi karena ada penjelasan dari gurunya mungkin ditulis di pinggirnya. Gitu. Nah, itu semuanya akan bermanfaat nanti. Gitu ya. Jadi satu cabang ilmu selesaikan dulu. Jangan belum selesai ngaji fikih udah loncat-loncat ngaji ke yang mungkin tasawuf yang tinggi begitu, padahal Safinah belum selesai misalnya. Safinah itu kitab fikih yang paling dasar gitu ya. Selesaikan dulu satu cabang ilmu. Tentu yang paling pertama tauhid harus selesai dulu. Bagaimana soal tempat? Nah, kalau saran dari Hadratus Syekh, wa ala baladin, istiqomah itu juga terkait dengan balad. Balad itu negeri, tetapi di sini maksudnya tempat. Wa ala baladin, dan istiqomah pada tempat, hatta la yang taqilla. Hatta la yang taqilla, intaqala yang taqilu. Hatta la yang taqilla, hingga tidak berpindah siapa al-muta'alim ila baladin akhara, ke tempat yang lain, min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan yang mendesak gitu. Kalau sudah di pesantren Al-Hamidiyah sudah di sini dulu gitu. Jangan baru 6 bulan pengen pindah gitu. Nah, ini nitip ke ibu guru, pak guru, pak ustadz, ke santri-santri kita. Ya, tadi malam juga saya menasehati salah satu santri yang pengen pulang. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak jadi pulang. Alasannya tentu macam-macam ya, tapi intinya belum betah begitu ya. Nah, itu kalau belum betah lalu kita lari dari masalah lalu kita pengen pindah, kalau menurut adab al-muta'alim dari kitab ini itu abtar namanya. Apa ya? Tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Kecuali kalau darurat, orang tuanya pindah ke luar negeri misalnya, ya mungkin harus ikut gitu ya. Tapi kalau tidak, jangan berpindah-pindah tempat ta'lim kita. Kenapa demikian? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya pindah-pindah itu, pindah-pindah tempat mengaji, pindah-pindah guru juga begitu, tanpa ada alasan, itu yufarriqu, memisahkan itu dzalik al-umuro, berbagai macam urusan, wa yusghilu, dan itu bukan wa yusghila ya, wa yusghilu, dan menyibukkan itu dzalik, pindah-pindah itu, al-qalba, hati, menyibukkan hati kita, banyak pikiran jadinya. Dan yang terakhir wa yudayyi'u, dan mempersempit itu dzalik. Dzalik itu maksudnya kata dzalika yang menunjukkan pada pindah-pindah, menyibukkan, mempersempit, yudayyi'u al-awqati, waktu. Tidak efisien lagi. Baru setahun mondok tidak betah, pindah ke pondok yang lain, tidak betah lagi, pindah lagi, selain biaya juga tentu waktu ya tidak efisien ya.
Jadi ini barangkali nitip untuk disampaikan ke anak-anak kita, khususnya santri tentu ya. Kalau yang sekolah biasa kan tidak mondok ya, mungkin agak kecil kemungkinan di TK misalnya, di SDIT atau di SMPI. Suka ada nggak yang baru berapa bulan pengen pindah gitu? Kayaknya jarang ya. Ini memang di pondok kan, karena bukan hanya tholabul ilmi, tapi saya kemarin menyebut itu tholabut ta'ayush as-silmi. Nah, itu istilahnya. At-ta'ayush itu hidup, as-silmi itu harmonis, belajar hidup harmonis gitu. Bukan hanya tholabul ilmi, tapi tholabut ta'ayush as-silmi gitu. Nah, belajar ta'ayushnya itu hidup bareng dengan mereka yang berbedanya itu yang agak berat ya. Nah, kalau di sekolah hanya siang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada siapa al-muta'alim mutawakkilan, ya sudah tawakal saja. Kamu tawakal ya kepada Allah. Apa tawakal itu? Berusaha, berdoa, berusaha, terus saja begitu. Ikhtiar dulu, kamu tahan dulu. Di mana sih rumahnya? Di Depok. Lah, baru di Depok udah. Kangen katanya. Ya sudah, kalau kangen, jadi harus agak luas sedikit gitu. Jangan nggak boleh pokoknya. Kalau di sini mungkin khususnya yang kelas 7 ya sudah, kalau mau pulang dulu, tapi balik lagi. Itu agak sedikit luas. Meskipun prinsipnya sih harusnya sih ya sudah 40 hari jangan ditengok misalnya, tapi kadang-kadang ibunya yang nggak tahan pengen lihat kan, pulang dulu deh, dibawa pulang dulu, tapi jadinya nggak betah-betah sih. Kalau anak terlalu diikutin juga jadi manja sebetulnya. Saya hasil didikan keras dari orang tua, jadi nggak pernah bisa manja saya karena dikerasin sama orang tua ya waktu zaman dulu. Sekarang saya bersyukur gitu, doain terus ke orang tua itu, turnuhun bapak, turun mimi gitu. Dulu tuh dikerasin ya. Kalau nggak dikerasin, mungkin saya nggak tahu deh gimana. Karena ada teman-teman yang seangkatan saya yang sekampung waktu itu happy banget tuh, yang saya mau pesantren, saya pengen kayak dia tuh, dia mau main terus, main layangan juga mau, wow enak pokoknya. Tapi ya lihatnya sekarang rupanya ya gitu. Alhamdulillah. Wa ayyakuna mutawakkilan, tawakal. Fala yahtammu, maka jangan bingung siapa al-muta'alim, jangan prihatin, jangan bingung siapa al-muta'alim bi amri rizqi, dengan urusan rizki. Nggak usah khawatir jurusan agama nanti apa ke depannya, nggak usah khawatir lah. Yang prospektif itu jurusan kedokteran, orang masuk dokter semua nanti nggak ada pasiennya gitu. Ya kan, keseimbangan. Jurusan agama, ya saya dulu begitu dibilangin, jurusan agama enggak, kamu mau jadi apa? Ya jadi sekarang ini gitu. Alhamdulillah saya hidup juga, berkah juga ya. Jurusan agama enggak ada. Walaupun tidak harus agama juga gitu. Maksudnya tidak harus satu-satunya agama. Semua jurusan pada dasarnya itu rizki itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya semut saja sudah ada rizkinya. Dabah itu kan yang melata, tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, sudah ada rizkinya, jangan khawatir mau jurusan apapun gitu. Kalau nggak yakin juga dengan hidup, dengan ma'isyah, ya itu berarti ngaji tauhidnya harus ditinjau ulang. Karena kan kita kan kalau baca surat Al-Ikhlas saja kan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya tempat bergantung kita itu Allah kok. Mau jadi karyawan di Al-Hamidiyah, mau profesinya, mau tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mau kepala departemen, rezekinya udah ada gitu. Jadi jangan ngelihat pengen sama yang ini, ya rezekinya beda-beda gitu. Gitu loh. Ini soal bagaimana kita menerima kan ya. Saya waktu berangkat dari kampung itu dibekali oleh ayah saya itu, udah kalau memang kamu mau nekat ke Jakarta, bapak nggak bisa bekelin,
uang, bekal dari bapak ini aja nih ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah bawa aja itu katanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Sesusah apapun kamu, yang penting jalankan tuh Safinah sama Sulam Taufik katanya. Kamu jadi wali ntar wali santri. Nah, ingat aja, saya masih ingat kalau kamu pengen jadi wali itu ya amalkan aja itu Safinah sama Sulam Taufik gitu, yang udah ngaji sejak SD itu katanya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti nanti Allah akan berikan rezeki yang la yahtasib, tidak disangka-sangka. Ada gitu. Itu harus yakin kita. Ya, hampir mustahil saya juga mengalaminya, tapi kan ya alhamdulillah sekarang saya bisa bicara sekarang karena sudah mengalami ya. Gitu. Caranya beda-beda, jangan sama. Pasti tidak akan sama. Nah, tapi fala yahtamu bi amri rizqi. Jangan bingung dengan urusan rezeki. Nah, ini tanamkan ke anak kita juga gitu ya. Yang penting kamu fokus. Wala yusghilu, dan jangan menyibukkan siapa al-muta'alim qalbahu, hatinya al-muta'alim bidzalika, dengan itu rizki. Terus saja nyari rezeki, terus saja nyari uang, sibuk tapi tidak pernah menyempatkan diri misalnya untuk mengisi ruhani itu. Wa alla yunazi'a, dan adab yang berikutnya jangan naza'a yunazi'u munaza'ah. Naza'ah itu rebutan, berebut, bertengkar. Wa alla yunazi'a, dan hendaklah jangan rebutan siapa al-muta'alim atau merebut begitu ya, ahadan, dengan seseorang karena ingin rezekinya nambah, karena ingin posisinya lebih baik, dia sikut orang lain, apalagi kolega kerjanya sendiri misalnya. La yunazi, itu tidak beradab. Wa alla yunazi'a, dan jangan rebutan siapa al-muta'alim ahadan, dengan seseorang. Wala yukhasimahu, ay wa alla yukhasimahu, dan jangan memusuhi siapa al-muta'alim hu, atas itu ahadan, gontok-gontokan. Nah, saya di Alhamidiyah ini paling nyaman saya, karena tidak merasakan ada gontok-gontokan gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insyaallah di antara kita ya ada gesek-gesekan dikit, wajar lah gitu. Saya pernah di mana-mana, di beberapa tempat ya, beberapa kali pernah merasakan ya rasanya kok diperlakukan tidak adil begitu, karena ada munazaah itu tadi tuh. Wow, dia mah PMII, oh dia mah HMI misalnya, ada gitu-gitu ya, gitu ya. Dulu zaman muda lah gitu ya, ngalamin juga gitu. Oh dia mah minna, dia mah minhum, minna minhum, golongan kita, golongan mereka, kita mereka, itu menjadi pemisah begitu. Nah, kata Hadratus Syekh, la yunazi wa la yukhasim. Kalau ada yang berbeda dengan kita, jangan dijadikan musuh, tapi jadikan lawan. Kalau lawan itu kan badminton juga harus ada lawan dong. Bukan musuh tapi lawan, supaya kita bisa berprestasi. Gitu. Fa'innahu, karena sesungguhnya perilaku rebutan dan bermusuhan ketika tolabul ilmi, ketika bekerja, itu yudayyi'u, menyia-nyiakan, itu apa? Yunazi, menyia-nyiakan al-awqata, waktu-waktu. Gitu ya, al-awqata, waktu. Ini bukan al-awqati ya. Meskipun ada alif ta kelihatannya, tapi bukan muannas. Al-awqata, waktu. Wa yurithu, dan mewarisi atau mewariskan, maaf. Wa yurithu, dan mewariskan itu permusuhan dan rebutan itu al-hiqda, sifat dendam. Unek-unek akhirnya. Al-hiqda, sikap dendam. Wal hasada, dan hasud, iri, dengki. Bahkan wal baghdha'a, dan sifat marah.
saling membenci, nggak enak banget kalau di lingkungan kerja kita, apa di lingkungan kerja yang sifatnya keilmuan, keislaman, ada al-hiqdu, ada al-hasadu, ada al-baghdha. Aduh, naudzubillah summa naudzubillah. Ada dendam kepada sesama teman, ada hasud kepada sesama santri, ada benci al-baghdha kepada kakak kelas misalnya, ke senior misalnya begitu. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada di Al-Hamidiyah. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa al-muta'allim. Kalau mau disambung dengan atasnya sebetulnya bisa juga wa ayyajtaniba gitu ya. Wawunya itu wawu atof ke wa ayyakuna, bisa juga. Tapi kalau di cetakan yang saya lihat ini paragrafnya baru, jadi bisa juga terpisah sebagai wawunya wawu istiqnaf lagi, memulai kalimat baru. Wa yajtanibu, dan hendaknya menjauhi siapa al-muta'allim an mujalasatil miktsari, dari duduk, mujalasah itu duduk bergaul begitu, dengan al-miktsar. Siapa nih al-miktsar nih? Dari kata kasuro, kasir. Al-miktsar itu al-kasirul kalam, orang yang terlalu banyak bicara. Itu al-miktsar namanya. Itu jangan bergaul, kata Hadratus Syekh, dengan jauhi deh yang terlalu banyak bicaranya itu tapi tidak positif gitu. Itu al-miktsar. Wa yajtanibu an mujalasatil miksar. Ketika kita kalau pengen keberkahan ilmu itu, jauhilah orang yang terlalu banyak bicara. Al-kasirul kalam. Orang yang semakin banyak bicara, semakin banyak potensi salahnya. Nah, itu. Ya kan? Kalau yang di sosial media saja kan, atau yang senang setiap saatnya itu pegang mic, itu ada mungkin ditanya artis atau apa tokoh begitu. Itu kadang-kadang kan ada keplesetnya kan, karena semakin teorinya ya, semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinannya melakukan kesalahan. Ada slip of tongue misalnya gitu, kepleset lidah, nggak sengaja. Bahkan menteri juga kan sama, menteri agama, menteri siapa, itu kan ada keplesetnya, ini minta maaf misalnya, atau menteri yang lain. Cuma kalau keplesetnya kejauhan, biasanya wassalam gitu ya. mundur nggak boleh, akhirnya diberhentikan misalnya. Itu kan karena kepleset kan, kepleset bicara gitu. Kebetulan contohnya banyak kemarin-kemarin, karena terlalu banyak bicara. Hati-hati, lebih baik wait and see, lihat, oh begitu waktunya tepat silahkan bicara. Nah, cari teman itu yang begitu. Mujalasah itu dari kata jalasa, yujalisu mujalasatan, bercengkrama gitu ya. Jauhi yang al-miksa. Siapa lagi yang patut dijauhi? Wa'an wa ahlil fasadi, dan jauhilah mereka yang tukang fasad, tukang melakukan kerusakan, bikin onar, itu fasad. Wa ahlil ma'asi wal ma'asi, dan juga yang tukang maksiat, kerjaannya melakukan keburukan, kemaksiatan, ngajak-ngajak lagi. Wal battalah, aduh ini nggak tahu nih gimana nih menafsirkannya nih. Al battalah itu kalau secara harfiah itu pengangguran sebetulnya. Maksudnya jangan gaul sama yang pengangguran. Mungkin yang pemalas kali ya. Iya, battalah gitu. Jadi yang tidak punya pekerjaan dan tidak berusaha, jadi ya mungkin mundur teratur saja. Kalau ada yang kategori yang ini nih, al-miksar, ahlul fasad, ahlul ma'asi, al-battalah, kita mundur teratur. Jangan jadi batur ngopi gitu. Jangan jadi teman ngopi gitu. Cari teman ngopi yang lain. Fa innal mujawarata, ini alasannya mengapa kita harus menjauhi yang disebut tadi itu. Fa innal mujawarata, karena bersahabat ya, bertetangga, bersahabat maksudnya di sini dengan yang seperti itu mu'athiratun, akan berdampak gitu. La mahalata, tidak ragu lagi.
La mahalata itu tidak ragu lagi. Sudah pasti itu akan berdampak. Kalau teman ngopi kita itu orang yang terlalu banyak bicara, bicaranya ghibah, yang itu, yang ini, semua dibicarakan, ahlul fasad, bikin hoax misalnya, mengadu domba, dan seterusnya, apalagi misalnya yang malas, tidak mau bekerja, pengangguran, kecuali kalau penganggurannya itu mau diajak itu, ya, karena terpaksa dia lagi pengangguran. Jadi bukan berarti semua pengangguran. Mungkin ada yang belum punya kerjaan gitu, justru diajak bicara gitu mungkin. Al-battalah ini kan ini sighah mubalaghah ya, benar-benar yang tidak bekerja. Wa ayyajlisa, dan hendaknya duduk siapa al-muta'alim, ini ketika talabul ilmi ya, mustaqbilal qiblati, sambil menghadap ke kiblat. Alhamdulillah sekarang, tapi ada yang menghadap ke utara juga ya. Di membran menghadap menghadap kiblat berarti kan ke sana ya. Sayanya menghadap ke timur, tapi kan nggak mungkin saya menghadap ke barat, nanti membelakangi dong ya. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat katanya. Jangan tersinggung tapi yang di membran ya, nggak apa-apa karena tempat duduknya ngadap ke sini kan. Jadi niatkan saja untuk menghadap ke kiblat. Wa apa ini? Yastanna ya. Wa yastanna, dan hendaknya bersunnah-sunnah, berperilaku sunnah, mengikuti sunnah siapa al-muta'alim bisunnati Rasulillahi, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu bisa jadi qaulan, bisa jadi fi'lan. Bisa jadi ucapan Nabi, bisa jadi perbuatan Nabi. Ya, ikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghtanima, dan hendaknya mumpang-mumpung siapa al-muta'alim. Ightanama itu mumpang-mumpung, maksudnya mengambil untung gitu ya. Da'wata ahli khairi, ajakannya orang yang baik, ajakannya ahli khair. Mumpung ada yang ngajak ngaji, ikuti. Mumpung ada ngasuh gitu di pesantren Al-Hamidiyah, walaupun hanya 1 jam, ikuti misalnya ya. Itu namanya ightanama, yaghtanimu. Wa yaghtanimu da'wata ahli khairi, dan mumpang-mumpung memanfaatkan siapa al-muta'alim da'wata ahli khairi, ajakannya orang yang baik. Wa yahtariza, dan menjaga siapa al-muta'alim an da'watil madlumi. Itu kok seperti ada fathah ya, da'wata ya, dicetakannya ya Ustaz Cuma, betul nggak? Ya, kalau ada an tentu dibacanya majrur ya, an da'wati. Ini pasti salah cetak saja. Wa yahtariza, dan hendaknya menjaga siapa al-muta'alim an da'watil mazlumi, dari doanya orang teraniaya. Hati-hati, jangan bikin orang lain teraniaya sehingga dia berdoa untuk kita. Aku nih merasa sakit banget. Wah, misalnya gitu ya. Sakitnya itu di sini. Wah, sambil megang dada gitu. Sakitnya itu di sini nih. Aku nggak akan rela sampai aku mati pun misalnya. Aku doakan dia itu. Aduh, itu hati-hati itu. Kalau betul-betul dia itu mazlum, padahal kita sedang thalabul ilmi, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Walaupun kita pinter banyak belajar ilmu, tapi dengan didoakan oleh seorang yang mazlum bisa tidak berkah gitu. Makanya wa ayyahtariza an da'watil mazlum. Jangan, harus menjaga dari doa orang yang teraniaya. Wa ayyahtariza anil ghibah, dan juga harus menjaga dari ghibah. Maksudnya dari membicarakan orang lain. Wa ayyukthiro, dan hendaknya memperbanyak siapa al-muta'alim as-sholata, salat. Wa ayyusolliya, dan hendaknya salat siapa al-muta'alim, salat al-khashi'ina,
dengan cara sholatnya orang-orang yang khusyuk. Sholat bagaimanapun caranya. Saya senang kemarin mendengar santri kita, Fatih ya, ketika di luar negeri, di mana kemarin Fatih itu? Di Cina ya, mencari tempat sholat, katanya di sananya nanya, sholat di mana? Ya di sana, ya tentu jawabannya, oh urusan agama di sini masing-masing, nggak usah nanya, kira-kira begitu. Karena memang kan ya komunis kan, ya memang. Tetapi yang bikin saya bangga itu santri kita itu menjaga sholatnya gitu. Ketika di luar negeri yang sulit untuk mencari tempat sholat ya. Cina, kebetulan kami juga kemarin kan di Hanoi di Vietnam kan komunis juga. Di mana-mana ya kalau lihat foto-foto di ya paru arit kan. Di mana-mana palu aritnya. Jadi memang komunis kan. Jadi saya juga lupa waktu itu di kampus ya. Saya pikir di kampus kan, kalau kampus mah is there any praying room here? Muslim praying room? No. Gak ada. Oh iya. Jadi nggak ada sama sekali tempat sholat gitu. Nah, gimana cara sholatnya itu? Nah, tentu ada ilmunya dari pesantren. Mulai dari wudunya. Kalau wudu ya bisalah ke toilet di wastafel mungkin gitu ya. Paling pahitnya tayamum. Kemudian ya sholat. Nah, kalau sholat tidak bisa gelar sajadah, ya sholat sambil duduk bisa juga gitu. Kalau bisa balik ke hotel. Tapi kan kadang-kadang tidak memungkinkan gitu. Nah, situasi tertentu itu tidak memungkinkan. Saya ngalamin lah gitu ya. Bisa sholat sambil duduk, bisa bagaimanapun caranya. Tapi yang penting adalah sholat gitu, dijaga. Itu yang ke-12 ya. Yang terakhir para jemaah sekalian, watsalitsa asyara. Dan yang ke-13 dan utawi yang ke-13 itu ayyuraghiba. Hendaknya memotivasi siapa al-muta'alim at-thalabata kepada para thalib yang lain, kepada sesama kita berarti ya, kalau konteksnya kita yang sedang muta'alim ya kepada sesama kita. Kalau misalnya santri berarti ini disarankan supaya santri itu memberi motivasi kepada sesama santri. Wa ayyuraghiba itu raghiba itu bisa dua ya, bisa raghiba fi artinya cinta atau positif begitu, motivasi, mendorong, bisa roghibaan. Kalau roghibaan nyambungnya an depannya itu artinya benci malah. Jadi hati-hati. Di sini karena saya lihat di depannya fi itu, fit tahsil. Artinya yang positif. Ayyuraghiba bahwa memotivasi siapa al-muta'alim membangun kecintaan at-thalabata kepada santri-santri yang lain fit tahsili dalam keberhasilan, dalam kesuksesan. Ini adab yang ke-13 yang terakhir dari Hadratus Syekh. Hendaknya santri diminta untuk saling memberikan motivasi. Wa yadullahum dan menunjukkan siapa al-muta'alim hum kepada itu at-thalabah ala madhannil istighali. Menunjukkan kepada apa nih? Madhon itu apa? Yang disangka, yang diduga kuat. Al-istighol tentu kesibukan. Jadi wayadullahum dan hendaknya menunjukkan siapa al-muta'alim kepada at-thalabah, teman-temannya, ala madhonil istigholi kepada kesibukan-kesibukan yang disarankan lah mungkin begitu ya, supaya sibuk dengan hal-hal yang positif. Wal faidati dan menunjukkan kepada faidah-faidah yang juga disarankan. Wa yusrifa wa yasrifa ay wa ayyasrifa wa yasrifa dan hendaknya berpaling siapa al-muta'alim anhum dari itu at-thalabah. Oh sebentar, ini ada maf'ul bihnya di depan, berarti yusrifa dong. Wa ayyusrifa lebih tepat saya kira. Dan hendaknya memalingkan siapa al-muta'alim
anhum dari teman-temannya itu, dari at-thalabah, al-humuma, kebingungan-kebingungan, al-mustaghillata, yang menyibukkan, anhu dari al-muta'allim. Wa yuhawwina, dan ini juga etika berikutnya nih ke kolega nih, sesama kolega kita. Wa yuhawwina, dan hendaknya meringankan siapa al-muta'alim alaihim kepada at-thalabah, kepada koleganya itu, meringankan apa? Mu'natahu, biayanya itu al-muta'alim. Yuhawin alim mu'natahu, hu-nya kemana ya tepatnya? Kayaknya bukan ke al-muta'alim ya. Wa yadullahu ma'ala madan istiqbal fa wa yusrif anhum alhum wa yuhawwinu alaihim mu'natahu. Mungkin ke at-tahsil lebih tepat ya. Jadi salah satu etika dari orang yang sedang thalabul ilmi itu harus saling meringankan beban sesama muta'alim. Wa yuhawwin itu mempermudah, maksudnya meringankan, alai mu'natahu. Misalnya mungkin ada nih di antara kita nanti yang insya Allah punya pesantren. Siapa yang mau punya pesantren sendiri? Ya punya majelis taklim lah, punya TPQ sendiri mungkin gitu ya. Nah, amin. Nah kalau bisa itu ringankan biayanya, katanya begitu katanya. Waduh, ini padahal kita mau naikkan ya. Ya tentu bukan soal nominal angkanya. Meringankan itu kan tidak selalu harus jumlahnya diturunkan. Mungkin dengan beasiswa, mungkin dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Wa yudzakkira, dan hendaknya mengingatkan siapa al-muta'allim lahum kepada itu at-thalabah, ma sesuatu istafadahu, yang mengambil faidah al-muta'allim hu atas itu ma minal qawaidi, yaitu kaidah-kaidah, wal ghara'ibi, dan gharaib itu hal-hal yang asing, wal gharaib hal-hal yang asing yang belum dikenal, maksudnya ala jihatin nasihati, atas dasar atau dengan niat memberi nasihat. Berikan atau ingatkan kolega-kolega kita. Jadi kalau meminjam surat Al-Asr barangkali watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Saling mengingatkan kebaikan itu disarankan. Wa yudzakiru lahum mastafadahu minal qawaid wal gharaib. Kaidah-kaidah fikihnya mungkin, kaidah-kaidah yang ada di dalam Quran hadis, wal gharaib hal-hal yang asing bagi dirinya, ala jihatin nasihati dengan niat memberi nasihat, wal mudzakarati dan belajar bersama, niat belajar bersama. Fabidzalika, maka dengan demikian nanti dengan saling kerjasama, kemudian dengan saling memberi nasihat, yastaniru, terang benderang apa qalbuhu, hatinya al-muta'allim, kalbunya al-muta'allim akan terang benderang dengan demikian. Wa yubaraku, dan akan diberkati siapa lahu itu al-muta'allim fi ilmihi, di dalam ilmunya al-muta'allim. Di dalam pesantren itu kata yubarak, berkah, itu menjadi keyword sebetulnya, menjadi kata kunci. Itu mengapa ada selain dari belajar ilmunya itu ya thalabul barokah gitu, ngalap barokah, tabarukan kan. Ngajinya di pesantren istilahnya tabarukan. Jadi ilmu itu kalau nggak berkah juga buat apa gitu. Ilmu saya tuh nggak banyak ya, tapi mudah-mudahan berkah deh gitu. Saya jauh banget kalau memperhatikan para kiai pesantren gitu ya. Makanya saya tidak berani mengklaim diri sebagai kiai itu karena ya ilmunya masih jauh banget. Saya ustadz saja deh, ustadz tuh profesor. Kalau ustadz kan ya saya profesor kalau di kampus lah ya. Kalau ustadz cuma di kampus ya saya ustadz gitu, profesor ya. Tapi kalau kiai itu masya Allah
Saya ingat saja itu Kiai Sahal ketika ditanya gitu ya oleh seorang santri, Kiai, mal murad bi Kiai katanya. Apa sih yang dimaksud dengan Kiai? Kiai Sahal Mahfud itu menjawab, kamu mau jawaban yang sebenarnya atau yang enak katanya, yang ngenakin katanya. Kalau mau jawaban yang sebenarnya, Kiai itu yang ilmunya itu al-ulum ad-diniyah, as-syar'iyyah wal ulumin nahwi, huwa ya'lam al-ulum al-arabiyyah, huwa ya'lam uluman nahwi, uluman sarfi, ulumat tafsir, ulumal hadis, wa yahfad al-Quran, wa yahfad wow, banyak sekali. Itu yang disebut kiai katanya. Tapi kalau mau jawaban yang ya ngenak-ngenakin, ya kamu sekarang asal ngaji bentar bisa dipanggil kiai katanya. Kamu mau dipanggil kiai katanya. Itu saya ingat saja tuh. Berat jadi kiai. Makanya saya Kang Oman aja deh, nggak usah kiai deh. Bisa nggak sih? Berat bebannya, dikiranya nggak berat. Dikira aduh berat sekali. Minimal kita mau tolabul ilmi deh gitu ya. Nah, di akhirat nanti mudah-mudahan gugur kewajiban saya sebagai orang yang pernah nyantri, gugur kewajiban karena saya pernah menyampaikan, minimal begitu dulu deh ya. Karena kalau tidak disampaikan juga ilmu saya nanti saya dianggap mungkin nanti man katama al-ilm kan, barang siapa yang menyembunyikan ilmu ya alzamahu bilizamin minan nar, dia akan dipecut juga di neraka nanti kan. Kalau tidak mengajarkan ilmu. Kalau sama juga kalau misalnya ada yang punya kesempatan tidak mencari ilmu lalu tidak belajar, itu juga sama. Ada satu riwayat tuh begini. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, orang yang nanti paling merugi di hari kiamat nih. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, rajulun, seseorang, amkanahu thalabul ilmi, memungkinkan buat dia itu untuk ngaji fid dunia, ketika dia hidup di dunia. Falam yatlub, tapi dia tidak melakukannya, itu nanti paling rugi di akhirat. Kalau ada orang yang amkan itu imkan itu memungkinkan, dari segi waktu memungkinkan, ngaji 1 jam dari jam 3:30 sampai memungkinkan, dari segi tenaga sehat memungkinkan, dari segi kendaraan ada motor, ada mobil, ada kaki yang sehat memungkinkan, dari segi telinga memungkinkan, dari segi kitab juga memungkinkan, semuanya memungkinkan, bahkan difasilitasi oleh Alhamidiyah. Tapi falam yatlub, dia tidak mau ngaji. Aduh, itu katanya asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Itu akan menjadi orang yang paling rugi nanti itu di hari kiamat. Makanya nitip ya Ustaz Syifa nih ke para pembina tuh. Ustaz Syifa mau langsung nelpon para pembina tuh. Oh enggak ya. Enggak, bercanda. Nitip kalau sedang tidak bertugas ya Ustaz Rifai, pembina harus paling duluan. Jangan paling duluan nyeselnya nanti di hari kiamat gitu ya. Karena paling mungkin, kecuali nggak mungkin, aku nggak mungkin mataku udah rabun, telingaku udah nggak bisa dengar misalnya gitu ya. Gimana lagi? Mau pergi juga nggak ada kendaraan, terus biaya nggak punya misalnya. Jadi ngapain aja orang yang seperti ini? In amkanahu gitu ya, kalau memungkinkan gitu. Gitu. Nah, tadi kita lagi bicara berkah, wa yubarak lahu fi ilmihi, mendapat pengetahuan dan juga mendapat keberkahan. Wa apa nih? Sebentar. Fabidzalika yastaniru, apa tadi? Yastaniru qalbuhu wa yubaraku lahu fi ilmihi wa ya'zumu, dan besar apa thawabuhu, pahalanya itu al-muta'allim, besar pahalanya dengan melakukan adab-adab yang dijelaskan tadi. Waman bakhila, waman dan utawi orang, bakhila yang pelit, siapa man, bidzalika dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu, saling menasehati, mengingetin teman, nggak mau menunjukkan kebaikan-kebaikan, nggak mau, kemudian meringankan teman juga boro-boro
dan seterusnya begitu ya. Nah, barang siapa yang bakhila, pelit bidalika untuk melakukan adab-adab yang tadi itu, fala yathbutu, maka tidak akan tetap kemana nih kembalinya? Ilmihi, fala yasbutu, maka tidak akan tetap itu ilmihi ma'ahu beserta itu al-muta'allim. Percuma. Yasbut itu tidak akan nempel ilmunya. Udah nulis sih, udah denger, tapi karena melakukan keburukan-keburukan terus, maka cepat hilang ilmunya itu. Hilang lagi, nggak ada yang nempel gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa in sabata, dan jika tetap itu ilmunya itu kalaupun ada nempel hafal sih, tetapi lam yusmir, tidak akan berbuah itu ilmuhu. Nah, kembalinya ke ilmuhu. Ada sih tumbuh pohonnya mah, tetapi tidak akan berbuah, maksudnya tidak memberi manfaat. Kalau yang manfaat mah kalaupun ilmunya dikit, Pak Zen misalnya di rumahnya punya musola kan, punya masjid. Nah, dengar dikit dari sini disampaikan, itu manfaat itu artinya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya suka dengar dari Pak Zen katanya, udah dengar dari ngasuh langsung disampaikan di pengajian, itu namanya manfaat gitu. Pak Heri juga punya masjid, saya tahu, saya pernah kan ke lingkungannya Pak Heri. Sampaikan gitu, itu namanya bermanfaat, itu berkah namanya, berbuah. Yusmir itu berbuah, jadi pohon itu kalau ada cabangnya kemudian ada buahnya itu artinya nambah kan. Berkah insyaallah. Waqad jarraba, dan sungguh telah menguji atau mencoba atau eksperimen itu apa? Membuktikan ya. Waqad jarraba, dan sungguh telah membuktikan dalika atas keberkahan ilmu itu siapa jama'atun sekelompok ulama minas salafi, dari ahli salaf, ulama-ulama terdahulu. Itu sudah terbukti kan, salah satunya ya Hadratus Syekh ini, ilmunya terus berbuah sampai sekarang. Itu tidak mungkin kalau dulu Hadratus Syekh tidak riyadhah, dulu Hadratus Syekh tidak melakukan kebaikan, nggak mungkin kita baca ini buat apa kan. Setelah ratusan tahun masih dibaca. Wala yaftakhiru, dan jangan sombong siapa al-muta'alim alaihim kepada at-thalabah, kepada sesama kolega, kepada sesama pencari ilmu. La yaftakhiru, jangan sombong, jangan membusungkan dada. Au ya'jabu, atau takjub siapa al-muta'alim bijaudati dhihnihi, dengan keagungan dirinya, keagungan hatinya itu al-muta'alim. Maksudnya jangan membusungkan dada. Orang yang merasa sudah pintar itu sesungguhnya tidak memulai kebodohan. Bal yahmadu, tetapi kalau seandainya nambah ilmu itu jangan yaftakhir ya, jangan sombong. Apa dong yang harus dilakukan? Bal yahmadu, tetapi hendaknya memuji siapa al-muta'alim Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa yastazidu, betul ya, wa yastazidu, istazada yastazidu istizad, tolabuz ziyadah. Wa yastazidu, dan hendaknya meminta tambah, meminta ditambah siapa al-muta'alim minhu, dari apa? Yahmadullaha wa yastanidu minhu, dari Allah, meminta tambahan minhu dari Allah, bidawami syukrihi, dengan terus-terusan mensyukurinya, bersyukur kepadanya gitu ya. Bidawami syukrihi, dengan terus-terusan bersyukur kepada Allah. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim, wa yukrimuhum, dan hendaknya memuliakan siapa al-muta'alim hum, kepada sesama kolega kita, hum kepada at-thalabah ya, kembalinya sesama kolega, karena kita konteksnya kan kita nih, kalau sesama santri berarti ajarkan kepada sesama santri. Wa yukrimuhum, saling memuliakan siapa al-muta'alim hum kepada at-thalabah, bi ifsya'is salami, dengan menebarkan salam.
wa dhuhuril mawaddati dan menampakkan rasa cinta, walihtirami dan rasa memuliakan, menghormati, respect itu satu kata. Sebarkan, tebarkan kepada orang lain itu respect, hormat. Walaupun mungkin ilmunya di bawah kita, usianya di bawah kita, tunjukkan respect gitu. Insya Allah kita akan dihormati juga. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak kasih kepada orang lain, dia tidak akan dikasihi. Man la yarham la yurham. Wa yura'iya atau wa yura'i kalau tidak ada annya. Dan hendaknya menjaga siapa al-muta'alim, saling menjaga lahum kepada at-talabah hatta as-suhbati hingga menemani, bersahabat, wal apa nih, ukhuwati dan menjaga persaudaraan fid dini dalam hal agama, wal hirfati dan di dalam al-hirfah itu bisnis, jadi ya kehidupan dalam urusan bisnis, dalam urusan agama dan urusan duniawi maksudnya gitu ya. Fid dini dalam urusan agama, wal hirfati dan urusan duniawi. Fa innahum karena sesungguhnya mereka itu at-talabah, kolega-kolega kita ini di Yayasan Al-Hamidiyah ini semuanya itu ahlul ilmi, semuanya itu adalah ahli ilmu insyaallah. Para pelajar, para santri itu selalu kan kita doakan itu Allahumma ja'alhum min ahlil ilmi wal khair wala taj'alhum min ahlil jahli wad dhair. Itu doa dari para guru di pesantren. Selalu setiap habis sholat itu, ya Allah jadikanlah santri-santri putra dan putri di pesantren Al-Hamidiyah ini khususnya dan secara umum seluruhnya menjadi ahlil ilmi wa hamalatuhu dan pembawa ilmu, wa tullabuhu dan pencari ilmu, wa yataghafalu dan hendaknya apa nih, taghaful asalnya ghaflah, lupa. Kalau taghaful itu pura-pura lupa. Wa yataghafalu dan hendaknya pura-pura lupa siapa al-muta'allim an taqsirihim dari kekurangan itu at-talabah. Kalau ada teman kita yang bacaannya jelek, ilmunya dikit, itu kita harus pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu aja gitu. Maksudnya jangan mempermalukan di depan umum apalagi gitu ya, pura-pura saja. Ibarat cerita ada yang pura-pura nggak dengar kentut gitu, takut yang kentutnya itu malu, kan ada cerita sufi begitu kan. Ada yang belanja perempuan begitu cantik, perempuan cantik mau belanja ke dia, lalu kentut tiba-tiba di depan dia si perempuan ini. Si pedagangnya tahu dia kentut nih dan dia malu kayaknya. Terus si perempuannya itu nanya, Pak ini harganya berapa? Oh itu diambil dari Yaman gitu. Pak yang ini maksudnya harga berapa? Iya itu dari Yaman. Ya, seolah-olah dia pura-pura tuli gitu. Berarti si bapak nih tuli nih pasti nggak dengar kentut saya nih. Jadi nggak jadi merah tuh. Itu salah satu cara taghaful, pura-pura lupa. Pokoknya pura-pura terserah deh, pura-pura aja gitu. Gimana caranya itu sehingga si perempuan itu nggak jadi merahnya itu karena ya udah pokoknya langsung aja bayar gitu kan. Iya, padahal dia dengar kentutnya itu pret misalnya gitu ya. Ada gitu cerita sufi begitu. Wa yaghfiru dan hendaknya memaafkan siapa al-muta'allim zalalahum, keplesetnya atau kekurangannya itu at-talabah, wa yasturu dan menutupi siapa al-muta'allim auratihim, auratnya itu at-talabah. Seperti tadi itu ya. Wa yaskuru dan hendaknya bersyukur siapa al-muta'allim muhsinahum, kebaikan-kebaikan itu at-talabah, wa yatajawazu dan memaafkan siapa al-muta'allim an musiihim dari keburukan-keburukan al-muta'allim. Saling menutupi ya di antara kita, tetapi bukan berarti kalau ada kejahatan ditutupi, itu jangan sampai disalah tafsirkan. Dalam hal-hal tertentu auratnya ditutupi, aibnya ditutupi, tapi bukan berarti bekerja sama di dalam kejahatan. Alhamdulillah, tamat al-babur rabi'.
Besok tinggal ngopenin diri kita. Al-babul khamis. Aduh, ini nih. Fi adabil alim. Etika seorang guru. Nah, kalau ini kan kita ngurusin santri nih, ya, yang bab besok itu kita akan ngurusin etika guru, alim, kiainya, ustadznya. Nah, itu ada etika juga. Bahkan kalau etika santri itu hanya 13, misalnya sekian belas, kalau yang ini nanti wa fihi isruna adaban, ada 20. Ternyata etika guru itu lebih banyak daripada santri. Kita lihat besok. Jangan deg-degan dulu ya. Nah, banyak tersinggung nanti sayanya juga nanti. Oh, ternyata saya belum bisa juga. Gimana tuh? Nah, kita lihat besok. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dari jamaah Bapak-bapak? Mungkin Pak Herman mau nanya, Pak Herman? Enggak. Mungkin dari jamaah ibu-ibu, akhwatnya? Sudah cukup mungkin karena sudah 4:30 gitu ya. Kan haknya 1 jam katanya gitu. Ustaz Iqbal mau nanya? Oh iya, iya. Singkat ya. Singkat aja. Yang kasus di YouTube itu yang apa? Pak Kiai Anwar Mansur Lirboyo gitu. Kok ya artinya beliau ngajar kita dari jam 7 sampai zuhur gitu, kadang lupa ya. Sampai di itu memang ada skenario global atau memang sengaja atau itu aja Pak ya? Wah, skenario global. Kan awalnya kita benci Habib, terus benci Kiai, Iya. benci pesantren, benci Islam, akhirnya Indonesia. Seperti yang saya sampaikan di dalam upacara kemarin, kita sebagai santri dan sebagai warga pesantren tentu kecewa dan marah ya dengan anggapan orang yang mungkin tidak paham kultur pesantren. Nah, tetapi kita tidak perlu merespon dan membalasnya secara ekstrim sehingga kita juga sama melakukan ketidakadilan, menghina orang lain juga, tidak usah. Jangan lupakan ayat Al-Quran bahwa wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai sikap tidak adil orang lain kepada kita itu mengakibatkan kita bersikap tidak adil juga. I'dilu, udahlah dibalas dengan adil. Apakah itu ada skenario global? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu juga. Tetapi yang jelas itu tidak benar. Jelas tidak benar karena saya orang pesantren, kita orang pesantren, ya narasinya yang tidak benar, framingnya yang tidak benar gitu ya. Bahwa ada santri yang sampai misalnya duduknya itu di bawah gitu ya, ya silahkan dimaknai apakah itu perbudakan misalnya. Kalau merujuk ke sini secara norma juga kan tidak boleh juga ngesot yang wala yazhafu zahfan, kan begitu kata Hadratus Syekh kan. Jadi sebetulnya itu yang dilihat itu satu fenomena yang ada di pesantren salaf khususnya, tapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi. Tulisan saya yang di Facebook itu kan saya cerita dulu saya manggul kayu bakar dari hutan, kemudian ngambil pasir batu dari sungai. Saya tidak merasa dieksploitasi, saya tentu tidak dibayar, santri kok gitu. Tetapi ada rasa kebanggaan sekarang ketika ke pesantren saya itu, oh dulu asramanya saya ikut ngebangun tuh gitu. Itu kebanggaan seorang santri kepada kiainya gitu. Jadi itu ya kita doakan saja, mudah-mudahan ini bukan bagian dari mau menggerogoti Islam di Indonesia. Pertahanan Islam di Indonesia itu salah satunya yang paling kuat sekarang itu ya di pesantren. Mana ada teroris, radikalis, ekstremis dari pesantren? Tidak ada. Tidak ada itu. Karena di pesantren itu memang ajarannya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Gitu. Jadi selalu harus dengan bijak, ajak kepada kebenaran itu dengan kata-kata yang baik. Insya Allah tidak ada. Di Alhamidiyah walaupun tidak semuanya di pesantren, ada yang di SDIT, ada yang di SMPI, ada yang di TK, TPQ, insya Allah satu suara kita ya. Karena melihat sendiri kan pesantren seperti apa. Santri memang salaman sama saya, cium tangan. Masa saya nggak boleh cium tangan? Gimana? Tetapi itu bukan berarti mereka menjadi budak-budak kita gitu ya. Insya Allah itu adab, bagian dari edukasi. Terima kasih
saya kira demikian. Wallahu alam bissawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Assalamualaikum alihi warahmatullahi wabarakatuh.